Shalom untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo, ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi yang bertata tinggi di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang selalu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat 1 minggu ini, Engkau masih melimpahkan berkat-Mu kepada kami, hingga kami boleh melakukan kegiatan kami ya Tuhan, mulai dari belajar, bermain, bahkan memperoleh makanan dalam 1 minggu ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berkatilah kami, berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami Tuhan dimanapun kami berada, agar kami selalu berada dalam lindungan tangan pengasihan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini saya akan bercerita kisah seorang anak yang baik hati. Di sebuah kota di Aram, ada seorang anak kecil yang baik hati. Dia adalah keturunan orang Israel. Dia diambil dari keluarganya oleh pasukan Raja Aram dan sekarang dia menjadi pelayan dari istri seorang pemimpin pasukan bernama Naaman. Dia pasti sangat sedih karena jauh dari keluarganya dan tidak bisa lagi bermain dengan teman-temannya. Kasihan sekali ya adik-adik. Walaupun begitu, ia adalah seorang anak yang baik dan melakukan tugas dan pekerjaan yang diberikan padanya di rumah Naaman tuannya. Gadis ini percaya kepada Allah dan mengenal nabi atau hamba Allah yang melayani ketika itu di Israel, yaitu bernama siapa adik-adik? Ya, Nabi Elisa. Ia percaya bahwa Allah melalui Nabi Elisa dapat menyembuhkan segala penyakit. Suatu ketika tuannya Naaman terkena penyakit yang parah, yaitu penyakit kusta dan selalu kesakitan. Gadis kecil itu ingin sekali membantunya, maka dia berkata kepada istri Naaman, "Saya tahu siapa yang bisa sembuhkan suami nyonya. Dia adalah Nabi Allah yang tinggal di Samaria, Israel." Berani sekali ya adik-adik, berani sekali dia untuk mengatakan hal seperti itu. Bagaimana kalau misalkan penyakit tuannya tidak sembuh? Mungkin dia akan dihukum karena dianggap berbohong kepada tuannya. Tetapi dia tidak segan-segan melakukan sesuatu yang baik, karena dia percaya Nabi Allah yaitu Elisa
dapat menyembuhkan penyakit tuannya. Istri Naaman pun memberitahu suaminya. Naaman pun mau mencoba apa saja agar bisa cepat sembuh. Lalu Naaman dan pegawai-pegawainya pergi ke negeri Israel membawa persembahan berupa perak, emas, dan pakaian yang indah untuk menemui Nabi Elisa ke rumahnya. Naaman mengira kalau Elisa akan menyambut dia seperti orang penting, tapi ternyata tidak. Malah Elisa tidak menemui Naaman orang terhormat itu, melainkan Elisa mengutus seorang pelayan untuk berkata begini kepada Naaman. Pergilah Tuan mandi 7 kali di sungai Yordan, nanti Tuan sembuh sama sekali. Mendengar itu, Naaman marah dan berkata, saya pikir dia akan keluar sendiri menemui saya dan berdoa kepada Tuhan, serta menggerakkan tangannya di atas bagian badan saya yang sakit ini, lalu saya akan sembuh. Tapi dia malah menyuruh saya mandi di sungai Israel. Banyak sungai di negeriku yang jauh lebih bagus dari sungai Yordan. Lebih baiklah saya mandi di sana supaya sembuh. Naaman marah dan pergi dari rumah Elisa. Adik-adik sekolah minggu, tetapi pelayan-pelayan Naaman membujuknya. Mereka berkata, Tuan, seandainya Tuan disuruh melakukan sesuatu yang sulit, pasti Tuan akan melakukannya. Apalagi ia hanya menyuruh Tuan mandi supaya sembuh. Akhirnya Naaman mengalah dan menuruti pesan Nabi Elisa untuk mandi di sungai Yordan. Dia membenamkan dirinya 7 kali dan hasilnya Naaman sembuh dan badannya menjadi sehat kembali seperti badan anak muda. Aku sembuh, katanya. Senang sekali rasanya karena Tuhan sudah menyembuhkannya. Berkat seorang anak perempuan yang berani untuk menyampaikan tentang kebenaran, akhirnya Naaman bisa disembuhkan. Adik-adik, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran kepada semua orang seperti perempuan kecil tadi, seorang pelayan di rumah Panglima Naaman yang berani menyampaikan kalau di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan sakit tuannya, yaitu Naaman. Dan Naaman pun berjanji untuk menyembah Tuhan saja. Wah, senang sekali ya adik-adik. Jadi sekarang adik-adik, marilah kita lihat perbuatan baik apa yang telah diperbuat oleh gadis kecil itu. Yang pertama, ia peduli kepada orang lain. Ini adalah sikap yang harus ditiru adik-adik sekolah minggu, yaitu dimanapun kita berada, harus peduli kepada orang tua, kepada teman, terlebih kepada orang yang susah. Yang kedua, ia melakukan tugasnya dengan baik dan dapat dipercaya oleh tuan dan nyonyanya. Adik-adik juga bisa melakukan tugas dengan baik dan dapat dipercaya, misalnya saat orang tua memberikan tugas kepada adik-adik di rumah ataupun guru. Adik-adik dapat mengerjakannya tepat waktu dan hasil yang bagus. Dan yang ketiga adik-adik, gadis kecil itu telah memberitakan nama Allah kepada orang lain, yaitu tuannya. Adik-adik juga bisa melakukannya loh. Jangan malu bercerita tentang kebaikan Yesus, tentang kuasa Tuhan, dan tentang kasih Yesus kepada siapa saja. Ingat adik-adik, Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Garam itu walaupun sedikit atau kecil, namun sayur yang dimasak ibu kita di rumah menjadi enak rasanya. Demikian juga anak-anak sekolah minggu, walaupun masih kecil, apabila kita berbuat baik, kita bisa membuat keluarga kita bahagia dan suasana di rumah bertambah enak. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami hanturkan kepada-Mu ya Tuhan.
buat cinta kasih Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya berkatilah kami, terlebih berkatilah anak-anak sekolah minggu, gereja, HKBP Jalan Simalingkar. Kiranya mereka berada dalam keadaan sehat, dan juga kami mohon kepadamu, Engkau berkatilah mereka, berkati pendidikan mereka, berkati juga tumbuh kembang mereka ya Tuhan, agar mereka tumbuh menjadi orang-orang yang baik, anak-anak yang takut akan Engkau. Ya Tuhan, demikian juga untuk seluruh keluarga mereka, dimanapun mereka dan apapun menjadi kegiatan mereka. Berkati setiap pekerjaan ya Tuhan, berikan kepada mereka sukacita dan kebahagiaan, agar mereka dapat menjalankan segala kegiatan, agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab kepada anak-anaknya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, terlebih ampunilah kami dari dosa kami, agar kami semakin layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.